Remako dari Dusun Kopen mempersamakan karnaval dengan tema Nusantara. Nusantara berasal dari dua kata bahasa Jawa kuno dengan syarat makna yaitu Nusa dan Antara. Nusa yang memiliki arti pulau dan Antara yang memiliki luar atau bisa diartikan sebagai penghubung dan saling menghubungkan. Jadi Nusantara bisa dijabarkan sebagai pulau yang saling terhubung menjadi satu kesatuan yang dinamakan di dalamnya terdapat berbagai suku, budaya, serta adat istiadat dan sebagai simbol. Para pemirsa akan menyaksikan sosok Jatayu Dewa Nagari. Jatayu dilambangkan oleh sosok burung Garuda yang memiliki sayap lebar sebagai simbol perlindungan atau melindungi, cakar yang kuat menunjuk persatuan dan kesatuan dalam segala hal perbedaan, serta tubuh yang kekar sebagai kekuatan. Kekuatan untuk menjaga keseimbangan tatanan alam. Maka dari itu Jatayu bermakna jagat tinoto rahayu atau alam yang tertata dan sejahtera. Di dalam bumi Nusantara terdapat mutiara berupa suku dan budaya, di mana itu terlahir hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia. Dalam penampilannya kali ini, kami putra dan putri Remako, remaja Dusun Kopen, menampilkan beberapa suku, budaya, dan adat yang ada di Nusantara, yaitu Jawa, Toraja, Ponorogo, Bali, dan Lampung. Dan itulah hanya sekelumit dari wajah Nusantara, di mana kami pada siang hari ini dalam menampilkan karnaval mempunyai pesan dan harapan untuk Anda semuanya. Dan inilah suku Jawa. Jawa berasal dari kata Jawi yang bermakna sesuatu yang berharga. Dan sesuatu yang berasal dari Jawa yaitu wayang. Wayang merupakan salah satu bentuk seni dan budaya klasik tradisional suku Jawa yang telah berkembang berabad-abad. Nilai luhur wayang merupakan cermin kehidupan. Wayang tumbuh dan berkembang melalui lisan dan tulisan.
Bahkan wayang juga menjadi simbol peradaban. Sebagai warisan budaya, begitu besar peran wayang dalam kehidupan suku Jawa. Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa wayang merupakan salah satu identitas suku Jawa. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan suku dari Toraja. Toraja merupakan sebuah suku yang mendiami dataran tinggi atau pegunungan. Jadi tidak salah jika nama Toraja ada sebuah perpaduan dari dua suku kata penuh syarat makna, yaitu To dan Riaja. To bermakna orang dan Riaja bermakna pegunungan. Makna sejatinya Toraja adalah orang-orang yang mendiami pegunungan. Salah satu identitas dari suku Toraja adalah tedak atau kerbau dengan tanduk-tanduknya. Kerbau menjadi hewan yang melambangkan kesejahteraan. Selain itu, kerbau juga diyakini sebagai kendaraan menuju Puya atau alam baka. Rambu solok merupakan salah satu tradisi dari suku Toraja yang melibatkan hewan kerbau sebagai sesembahan bagi orang yang telah tiada. Dan buat para penonton dan buat para yang terhormat yang ada di atas baul, inilah persembahan berikutnya dari kami. Yang ketiga ada Ponorogo. Ponorogo sebuah daerah yang terlahir dari dua suku kata, yaitu Pramono dan Rogo. Pramono atau Prono berarti menyatunya sumber cahaya dari matahari, bulan, dan bumi yang berpengaruh menyinari kehidupan manusia yang digelar di alam raya, sehingga manusia menjadi wujud yang pandai dan mengerti sebuah keadaan. Dan Rogo mempunyai makna badan. Pramono dan Rogo atau Ponorogo berarti manusia yang telah mengerti atau mengetahui kepada dirinya sendiri. Ponorogo memiliki identitas yang melekat, yaitu reok. Reok lahir dari sejarah
pertempuran Raja Kelana Sawandana dan Raja Singobarong yang memperebutkan Dewi Dyah Ayu Songgolangit. Dalam pertempuran tersebut, Raja Kelana mampu memenangkan pertempuran dengan bantuan burung merak yang bertengger di atas kepala Singobarong hingga membuat Singobarong terlena dan mampu dikalahkan. Maka sejak saat itu lahirlah Reog Ponorogo, perpaduan antara kepala singa dan burung merak. Kita tepuk tangannya buat Ponorogo. Bapak, Ibu, dan yang terhormat yang ada di atas panggung, selanjutnya kami dari Putra dan Putri Remago akan mempersembahkan suku dari sebelah timur bawah. Ini dia suku yang terkenal dengan magisnya, suku yang terkenal dengan mistisnya, dan inilah dia persembahan dari kami, Putra dan Putri Remago, suku Bali. Dalam bahasa Sanskerta, Bali mempunyai makna kekuatan yang maha agung. Bali juga bermakna kembali, dan menurut sejarah Hindu, Bali berarti prajurit yang perkasa. Jadi Bali bisa disimpulkan sebagai kembalinya prajurit yang perkasa karena kekuatan yang maha kuasa. Dengan simbol topeng, dengan simbol barok, banyak makna yang tersirat dan mendalam. Sosok yang menyeramkan, simbol dari penyerahan diri total. Mata melotot sebagai simbol penglihatan yang mampu memisahkan nyata dan ilusi, membedakan benar dan tidak. Lidah menjelir-belir api, simbol segala perkataan yang mampu menghargai dan menjaga perasaan sehingga membuat siapapun segan. Taring yang tajam adalah simbol ketajaman budi dan hati untuk kehidupan. Dengan itu, sejatinya manusia harus bisa mensinkronisasikan antara penglihatan, perkataan, dan perbuatan, sehingga nantinya mampu menjadikan kekuatan untuk menjaga tatanan alam kehidupan. Dan yang terakhir, dari kami, Putra dan Putri Remago, mempersembahkan Lampung dengan ikon gajah. Nama Lampung berasal dari kata Lampung yang mempunyai arti besar atau luas. Terdapat nama lain dari Lampung atau terapung, karena apabila dilihat dari kejauhan, Lampung nampak seperti daratan yang luas seperti mengapung. Dan selanjutnya Bapak Ibu, sejatinya masih sangat banyak suku, budaya, serta adat istiadat di bumi Nusantara Indonesia. Bapak Ibu, kami Putra dan Putri Remago, remaja Dusun Gopen, hanya memberikan beberapa gambaran tentang keberagaman negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu negara kesatuan Republik Indonesia
yang ke-78. Kami putra dan putri Remako, remaja Dusun Kopen, merancang dan melaksanakan ini semua bukan semata-mata hanya untuk memeriahkan hari kemerdekaan, namun terselip pesan dan harapan demi terwujudnya Jatayu Jagat Tinoto Rahayu. Kita sebagai manusia harus mau dan mampu menjaga, menghargai dan menjaga keberagaman yang ada sesuai dengan semboyan Negara Kesatuan Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Jaya Indonesia, Jaya Nusantara. Terima kasih persembahan dari Remako, remaja Dusun Kopen. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Remako. Mohon motor bisa mepet dulu, mepet dulu motor. Tim logistik dari Kopen bisa merapatkan barisannya. Oke, di belakang Dusun Kopen ada kontingen dari Dusun Kantor. Tepuk tangan yang meriah untuk Dusun Kantor. Sayup-sayup terdengar musik pasukan dari Dusun Kantor. Remaja Dusun Kantor mengusung tema Dewa Anubis. Dewa Anubis adalah dewa Mesir kuno yang pertama. Anubis dianggap sebagai dewa kehidupan setelah mati. Anubis juga dianggap sebagai dewa kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Dia dipercaya sebagai pelindung orang mati dan menjadikan hakim hari akhir. Terdengar langkah gegap gempita pasukan dari Dewa Anubis. Inilah persembahan dari Esbek Pemuda Dusun Kantor mengusung tema Dewa Anubis. Mohon maaf bagi para penonton agak menepi karena peserta dari Dusun Kantor ini ada 100 lebih. Ikon dari Dewa Anubis sudah mulai kelihatan. Dewa dengan kepala yang mengerikan memegang tombak yang begitu besar, tombak yang begitu menyeramkan, yang begitu mematikan.
Inilah pemudi-pemudi dari Dusun Kantor. Di belakang barisan dari pemudi-pemudi Dusun Kantor ada ikon dari Dewa Anubis. Sangat menyeramkan tampilan dari Dewa Anubis ini. Di belakang Dewa Anubis ada pasukan jantan dari Dewa Anubis yang menggunakan tombak. Mohon maaf bagi penonton agak menepi karena ada sebuah pertunjukan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ospek Dusun Kantor. Oke, selamat jalan kontingen dari Ospek Dusun Kantor. Masih merayap banyak sekali di belakang pasukannya. Juga tidak lupa kami haturkan kepada semua penonton bahwa properti karnaval yang digunakan oleh teman-teman dari masing-masing kontingen murni buatan dari dusun-dusun di Desa Kaliabu. Beri tangan yang meriah. Juga kita menerima persewaan bagi penonton yang ingin menyewa, nanti bisa menghubungi masing-masing koordinator dusun peserta karnaval di Desa Kaliabu. Ini murni original produk dari tim kreatif Didi masing-masing dusun di Desa Kaliabu. Kita tidak nyewa, kita tidak pinjam. Ini murni karya seni dari teman-teman pemuda Desa Kaliabu. Sayup-sayup terdengar di belakang Dusun Kantor ada Dusun Ngampel. Paguyuban Pemuda Ngampel atau yang lebih dikenal dengan nama Padang. Ini dia kontingen dari Padang, Pemuda Dusun Ngampel yang akan menyampaikan temanya Janoko. Peserta dari Dusun Ngampel kurang lebih ada 100 peserta. Untuk tim musiknya bisa dikencangkan, maksimalkan. Sudah terlihat kontingen dari Dusun Ngampel, pemuda yang lebih dikenal dengan sebutan Padang, pemuda dari Dusun Ngampel yang kali ini menampilkan ikonik dari tokoh pewayangan yaitu Janoko. Agak maju sedikit biar bisa di tengah panggung. Tim dokumentasi bisa agak mundur.
Janoko dengan panah kebesarannya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk pemuda Dusun Ngampel. Di belakang ikon dari Janoko ada pasukan berpanah. Pasukan panah sudah berbaris gagak gembira. Bersiap-siap untuk meluncurkan panahnya. Oke, pasukan panah sudah mulai melintasi ikon Janoko. Inilah pasukan Janoko dari pemuda Dusun Ngampel. Yang belakang agak mengejar ke depan. Selamat jalan kontingen dari Dusun Ngampel. Sekali lagi saya sampaikan kepada seluruh pengunjung dan seluruh penonton bahwa properti karnaval dari Desa Kaliabu ini bisa disewa, nanti bisa menghubungi koordinator masing-masing dusun di Desa Kaliabu. Kalau butuh kontak person bisa menghubungi ke Balai Desa Kaliabu. Di belakang sayap-sayap terdengar kontingen dari Dusun Tembangan Timur yang mengusung tema Gajah Mada. Inilah teman-teman dari Dusun Tembangan Timur yang mengusung tema Gajah Mada. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton, yang menyatakan tidak akan memakan Palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, dengan catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Gajah Mada lahir pada tahun 1290 dan wafat pada tahun 1364. Gajah Mada juga dikenal sebagai panglima perang dengan nama lain Sirnodoro. Beliau tokoh yang paling berpengaruh di kerajaan Majapahit
sekali lagi untuk kontingen dari Tembangan Timur. Inilah ikon daripada sosok Gajah Mada, seorang panglima perang, panglima besar dari kerajaan Majapahit. Gegap gempita, gagah perkasa. Inilah persembahan dari pemuda Dusun Tembangan Timur, Gajah Mada. Nah ini mungkuri gajah. Mungkuri gajah. Wah tegang. Komandan Yono selaku komandan peleton dari teman-teman pemuda Dusun Tembangan Timur. Hitam legam gagah perkasa, menandakan seorang yang gagah perkasa tidak takut dengan rintangan yang ada di depannya. Gajah Mada juga dikenal sebagai Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncaknya. Oh iya, mengajar kayak. Mohon maaf untuk pengguna jalan agar minggir dulu Pak, agar bisa parkir dulu. Karena di belakang masih ada kontingen dari Tembangan Timur juga. Monggo bisa dipercepat. Kasih jalan Pak, ini agak besar Pak. Karena properti karnaval yang digunakan besar, mohon maaf. Bagi penonton dan juga pengguna jalan bisa menepi. Bisa menepi.